Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam Ceratan Pesiarah. Allah kita adalah Allah yang murah hati, Allah penolong, dan selalu setia kepada umatnya. Hari ini kita diajak untuk belajar, menjadi pekerja, menjadi anaknya, menjadi orang yang beriman sebagaimana yang ia kehendaki, sehingga kita menghasilkan buah yang manis, yang baik, tepat dan benar, dan bukan sesuatu yang menjadi masam dan penghancur. Mari sebelum kita mendengarkan permenungan dari Catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami mohon, semoga anugerah-Mu itu tidak kami sia-siakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dan kegembiraan hati, sehingga kami mampu mengembangkannya dan menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang beriman. Di dalam bacaan pertama, di dalam kitab Nubuat Yesaya, kita diingatkan bahwa kita layaknya sebagai kebun anggur yang sudah dirawat, yang sudah disiangi, yang sudah dipupuk dan selalu diperhatikan pertumbuhannya. Lalu kenapa kok kita masih menghasilkan buah yang masam? Kenapa kita lebih menyenangi apa yang menjadi keinginan ego kita? Hari ini kita diingatkan, ketika kita kalah dan tidak mampu mengembalikan ego kita, yang terjadi adalah kita tidak menghasilkan buah yang baik. Yang ada ialah buah kemasaman. Pemikiran yang tidak bijaksana, keputusan yang diambil dengan tidak mempertimbangkan segala macamnya, hanya karena mendahulukan ego kita, yang terjadi akhirnya kita tidak akan merasakan apa yang sebenarnya ingin kita buat, apa yang sebenarnya ingin kita hasilkan. Kita diajak sebagai orang beriman untuk mendahulukan suara hati daripada kekuatan ego kita. Kita orang beriman diajak untuk tidak dikendalikan oleh ego kita, tetapi bagaimana kita belajar untuk mengontrol ego kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan, biasanya kita menjadi pribadi yang tidak pernah tahu dan sadar akan kesalahannya. Terkadang kita justru membenarkan diri dan mencari kesalahan orang lain. Di dalam kitab Nabi Yesaya kita diingatkan, kita diajak untuk lebih dahulu melihat diri kita sendiri. Sudahkah saya bertumbuh? Sudahkah Anda bertumbuh? Sudahkah kita bertumbuh dengan apa yang diberikan oleh Tuhan di dalam persiaran hidup kita? Sudahkah kita mengembangkan talenta kita? Sudahkah kita bertumbuh di dalam rencananya? Ataukah kita lebih mendahulukan ego kita? Bahkan karena ego kita, kita harus berbohong. Kita harus bersikap munafik. Kita diingatkan untuk belajar di dalam kemurnian, di dalam ketaatan. Kalau kita murni di dalam ketaatan, maka hendaknya pastilah hidup kita berada di dalam kejujuran. Tetapi ketika ketaatan itu hanya sekedar kewajiban, tidak ada kemurnian motivasi, hanya ingin memenangkan ego kita, yang terjadi adalah kemunafikan, kebohongan, dan menjadi pribadi yang selalu bertopeng. Dan akhirnya apa? Buah yang dihasilkan bukanlah buah kebaikan, tetapi justru buah-buah kehancuran. Di dalam bacaan yang kedua, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus mengajak kita untuk semakin teguh. Paulus meneguhkan kita semua. Mungkin kita saat ini cemas, bahkan cemas sekali serta khawatir akan hari esok di tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu. Ada begitu banyak larangan, ada begitu banyak aturan
ada begitu banyak prosedur yang harus kita ikuti. Tapi janganlah khawatir dan cemas. Ketika kita setia, ketika kita taat, kita mengikuti segala protokol yang ada, maka kita akan selamat. Sebagaimana dikatakan di dalam suratnya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, janganlah kita selalu khawatir di dalam persiaran hidup kita. Tentu di dalam kehidupan selalu ada suka dan duka di dalam persiaran hidup kita. Ada kesulitan dan penderitaan. Namun di dalam keadaan itu kita diingatkan dan diteguhkan kembali. Allah selalu hadir menolong kita. Allah selalu memperhatikan pertumbuhan kita. Allah selalu hadir melihat usaha kita. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mengikuti apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita, ataukah kita lebih mendahulukan ego kita yang kadang belum tentu kebenarannya. Oleh karenanya Paulus mengingatkan kita semua, bertekunlah di dalam syukur, berani memohon, dan tetaplah melaksanakan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran suci, sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah diberikan oleh negara kepada kita, sesuai dengan ajaran yang disabdakan Allah kepada kita. Satu hal, kunci untuk berbahagia, kita bersyukur. Sebagai bentuk syukur ialah kita melakukan dan mengembangkan talenta apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Maka kita pun akan menemukan sukacita, damai, dan juga kita pun harus berani memohon dengan rendah hati. Rendah hati kita memohon bahwa pertolongan Tuhanlah yang paling utama. Rendah hati mengatakan bahwa Tuhan, bantulah kami manusia lemah ini. Hal ini semakin ditegaskan, semakin diingatkan tentang ego tadi. Seringkali kita ingin merebut lahan orang. Kita ingin merebut yang bukan bagian kita, tetapi kita tidak mempedulikan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Di dalam Injil Matius, Yesus mengingatkan dan memberikan perumpamaan seorang pemilik anggur yang menyewakan kebun anggurnya dengan harapan ia memperoleh hasil. Tetapi apa? Ketika orang diberikan kesempatan, justru ia ingin meminta lebih, bahkan mengambil apa yang bukan menjadi haknya, tetapi tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seringkali apa yang terjadi di dalam Injil hari ini terjadi pula di dalam hidup kita. Pada awal mulanya kasih Allah begitu istimewa di dalam hidup kita, hanya karena keegoisan kita, hanya karena kerakusan kita, hanya karena ingin mementingkan diri sendiri, akhirnya kita mengambil lahan orang lain. Akhirnya kita tidak peduli dengan orang lain sesama kita, bahkan apa yang menjadi hak mereka kita ambil. Tetapi apa yang menjadi kewajiban kita, seolah-olah kita tidak tahu dan melupakannya. Hari ini Yesus menegur keras. Hati-hati, janganlah engkau menjadi pribadi yang munafik. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Penyayang. Sebagaimana dikatakan dalam Injil hari ini, ketika engkau tidak berbuah, ketika engkau dikasih lahan pekerjaan dan tidak mengerjakannya, maka yang ada engkau akan digantikan dan bahkan dibuang dari kerajaan surga. Jangan sampai kita dihilangkan dari bilangan mereka yang berkumpul, yang akan merasakan kebahagiaan di surga. Maka bersyukurlah, dan bentuk syukur itu kembangkanlah bakat dan talenta yang diberikan Tuhan, dan berbuat baiklah serta jadilah berkat di dalam hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan berkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali di dalam hidup kita menjadi egois, selalu mementingkan diri kita sendiri, selalu membenarkan diri kita sendiri, dan kadang menganggap apa yang dilakukan oleh sesama kita selalu salah. Tetapi hari ini kita diajak untuk berani menunjukkan kebenaran, menunjukkan kesetiaan dan kemurnian di dalam tindakan. Bukan karena ingin dipandang lebih baik, tetapi karena ingin memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berminggu,
Tuhan memberkati. Amin.